Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jessica Putri dengan NIM 122370027 dari program studi Teknik Pertambangan angkatan 2022. Pada kali ini saya akan menjelaskan resume materi tentang mata kuliah pengantar estimasi sumber daya di minggu ke-7. Pada pembelajaran mata kuliah pengantar estimasi sumber daya, saya telah mempelajari banyak hal mendasar tentang konsep estimasi sumber daya, bagaimana penerapannya dalam industri pertambangan, serta berbagai manfaat yang dapat dihasilkan dari penerapan estimasi ini. Estimasi sumber daya sangat penting dalam industri tambang karena memberikan gambaran yang jelas mengenai jumlah, kualitas, dan kelayakan sumber daya yang terdapat dalam suatu cadangan tambang. Hal ini menjadi dasar yang sangat krusial dalam mengambil keputusan strategis, termasuk dalam hal pengembangan tambang, perencanaan produksi, serta perhitungan nilai ekonomi dari cadangan yang ada. Mata kuliah ini juga menekankan pentingnya memahami berbagai metode estimasi yang dapat diterapkan dalam menghitung kelayakan sumber daya di suatu tambang yang disesuaikan dengan kondisi data dan karakteristik geologis dari wilayah tambang tersebut. Berbagai metode yang dipelajari dalam mata kuliah ini mencakup beberapa pendekatan seperti metode nearest point, kontur, penampang, triangular, grouping, dan metode isolin. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing tergantung pada kondisi geologi tambang, kualitas data, serta tujuan estimasi yang diinginkan. Misalnya pada metode Nearest point adalah metode sederhana yang mengestimasi sumber daya dengan menggunakan data dari titik-titik terdekat yang telah diukur. Metode ini sangat bermanfaat dalam kondisi di mana data terbatas dan distribusi titik-titik pengukur belum merata. Keunggulan dari metode ini, efisiennya dalam hal penerapan dan pemrosesan data serta kesederhanaan dalam interpretasinya. Namun, kelemahan utama dari metode ini ialah jika titik pengukuran tidak tersedia dalam jarak yang dekat, maka estimasi sumber daya akan menjadi kurang akurat. Selain itu, metode ini juga kurang memperhitungkan variasi geologisnya. Dalam proses estimasi sumber daya, terdapat beberapa faktor pendukung yang sangat penting untuk diperhatikan agar hasil estimasi menjadi lebih akurat dan andal. Pertama adalah data geologi, yaitu informasi mengenai jenis batuan, struktur geologi, serta proses pembentukan di suatu wilayah. Data geologi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pemahaman kondisi bawah permukaan serta membantu dalam interpretasi data pengeboran. Kedua adalah data eksplorasi yang mencakup hasil pengeboran, sampling, dan analisis laboratorium. Data ini memberikan informasi mendetail tentang kadar mineral serta distribusi mineral di bawah permukaan yang menjadi bahan utama dalam perhitungan volume cadangan. Ketiga adalah data topografi yang memetakan elevasi dan kontur tanah. Data topografi penting dalam membantu pemodelan geospasial, khususnya dalam menentukan area penggalian serta rencana tambang terbuka. Terakhir adalah data lingkungan yang mencakup pertimbangan dampak lingkungan serta regulasi yang berlaku. Data ini sangat penting dalam konteks keberlanjutan dan izin operasional karena setiap kegiatan tambang harus memperhatikan aspek lingkungan serta kewajiban hukum yang ada, termasuk di dalam pembayaran royalti, pajak, dan kepatuhan terhadap standar lingkungan. Dengan menggabungkan berbagai metode estimasi serta memperhatikan faktor-faktor pendukungnya, estimasi sumber daya dapat dilakukan dengan lebih akurat, memberikan gambar yang komprehensif mengenai potensi sumber daya alam di suatu tambang. Estimasi yang baik akan berkontribusi pada perencanaan operasi tambang yang lebih efektif serta meminimalkan risiko finansial dan lingkungan dalam pengembangan tambang di masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.